Jika Ki Makassar menjadi tujuan, marilah kita seiring sejalan. Itulah yang saya maksudkan. Izinkanlah kami untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan seluruh sivitas akademik yang sangat terpelajar, perkenalkan, kami dari delegasi Universitas Samratulangi. Adapun Gabriel Maramis selaku pembicara pertama yang bertindak pada posisi pro, adapun Karim Mailor selaku pembicara kedua yang bertindak pada posisi kontra. Saya Putra Suma selaku pembicara ketiga yang akan membawakan alur perdebatan dan juga konklusi daripada pertentangan terkait dengan mosi perdebatan pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak buruh di tanah air. Proses pembahasan hak-hak manusia dalamnya tidak menjadi kurang transparan dan akuntabel. Indikator keberhasilan negara adalah kesejahteraan rakyat. Maka muncul pertanyaan, bagaimana negara dapat mensejahterakan rakyatnya? Peningkatan ekonomi adalah solusinya. Dewan Juri sejatinya pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang merupakan tujuan mulia yang dimana untuk peningkatan jumlah investasi yang ada di Indonesia sebagai sarana peningkatan ekonomi yang akan bermanfaat dalam berbagai sektor yang ada. Maka berdasarkan hal tersebut, saya melandasi dengan argumentasi utama, yaitu dengan meninjau dari 3 perspektif utama, yaitu perspektif ekonomi, sosial, dan perspektif hukum. Perspektif yang pertama yaitu ekonomi. Dari Badan Pusat Statistik menerangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,5 sampai 5,5% di tahun 2023. Artinya apa? Artinya pemerintah sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan, dan di mana pengesahan Perpu ini adalah jawaban untuk menciptakan kepastian dalam skema-skema kemudahan berinvestasi. Contoh dari adanya kemudahan berinvestasi yaitu disatukannya dokumen izin lingkungan AMDAL dan izin berusaha, yang tentunya ketentuan tersebut akan lebih disederhanakan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan, maka izin usaha dan izin lingkungan akan dicabut. Hal ini berbeda dengan ketentuan lama yang hanya mencabut izin lingkungan tetapi izin usaha tetap dijalankan. Pengesahan Perpu ini juga akan memperkuat perlindungan pada hak paten dan hak merek yang akan mendorong inovasi dan kreativitas bagi pihak UMKM. Juga pengesahan Perpu ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global yang semakin meningkat. Kedua, mari kita tinjau dari perspektif sosial. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menyentuh 8,42 juta yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga di Asia Tenggara. Disahkannya Perpu ini adalah jawaban untuk membuka lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi. Pun juga pengesahan ini mampu mengatasi kekhawatiran dari tim kontra terkait kepastian pada hak buruh. Seperti yang pertama, jam sostek yang mengikuti jaminan sosial. Yang kedua, outsourcing yang dibatasi 30%. Yang ketiga, perbaikan terminologi disabilitas. Dan yang keempat, skala upah berbasis produktivitas. Ketiga, mari kita tinjau dari perspektif hukum. Penggunaan metode fast track legislation tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memunculkan banyak persoalan dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undang maupun undang-undang dan undang-undang dasar, sampai pada keberlakuannya pun di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan banyak keputusan mengatakan bahwasannya undang-undang Akuo ini inkonstitusional bersyarat, tetapi dibarengi syarat yang harus dipenuhi legislatif. Profesor Maria Farida Indrati sebagai mantan hakim konstitusi pernah mengatakan bahwa proses pembentukan undang-undang adalah jantung dari undang-undang itu. Apabila jantung sudah cacat, maka keseluruhannya harus dinyatakan cacat. Sehingga apabila undang-undang Akuo cacat, maka harus dinyatakan batal seluruhnya. Sehingga dalam hal ini pemerintah mengambil langkah solutif dengan menghadirkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian disahkan
menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sejatinya, persoalan yang dikhawatirkan oleh tim kontra timbul dikarenakan banyaknya miskonsepsi dan kesalahpahaman terkait penafsiran pada muatan. Maka, solusi yang kami tawarkan terdiri dari 2 langkah preventif. Pertama, aturan turunan dan pelaksana dari Perpu yang diundangkan ini nantinya harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dan untuk melibatkan partisipasi masyarakat, maka berlaku langkah preventif yang kedua, yaitu dengan dibentuknya Satgas Sosialisasi di tiap provinsi untuk mensosialisasikan baik pengesahan Perpu ini menjadi undang-undang maupun pada aturan turunan dan pelaksananya. Sekian dan salam Justisia. Lex Regicide Superflua Pugnantia Incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan juri yang arif, adil, dan bijaksana melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU Datar Angka 18 tahun 2020 yang menyatakan bahwasannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu 2 tahun oleh Mahkamah Konstitusi untuk merevisi undang-undang tersebut. Namun sayangnya, alih-alih merevisi dalam 1 tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 sebagai pengganti UU nomor 11 tahun 2020 yang inkonstitusional bersyarat. Yang dimana dalam penerbitan Perpu ini, baik dalam prosesnya maupun materi di dalamnya dinilai banyak yang bermasalah. Berangkat dari sini Dewan Juri, terdapat 2 argumentasi utama mengapa saya menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang pertama, jika kita tinjau dari segi formil, perlu kita ketahui bahwa dalam pembuatan Perpu ini, pemerintah tidak mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini tentunya mencederai UU nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur bahwa proses pembentukan aturan perundang-undangan itu haruslah dilakukan dengan partisipasi bermakna yang dimana harus didengarkannya dan dipertimbangkannya pendapat dari masyarakat. Hal ini sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, penerbitan Perpu Cipta Kerja ini juga dinilai cacat secara formil. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri bahwa terdapat 3 tolak ukur dalam pembentukan Perpu, yaitu yang pertama, harus adanya keadaan atau kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini harus adanya unsur kedaruratan. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai sehingga terjadi kekosongan hukum. Dan yang terakhir, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan pembuatan undang-undang secara prosedural biasa. Lantas Dewan Juri, dari sini muncul satu pertanyaan sederhana, apakah Perpu Cipta Kerja ini memenuhi ketiga unsur tersebut? Dalam unsur yang pertama, di mana harus adanya unsur kedaruratan. Dalam hal ini, Perpu Cipta Kerja dinilai tidak adanya unsur kedaruratan, yang dimana Dewan Juri, pemerintah hanya menimbang secara subjektif saja adanya urgensi di kemudian hari dalam bidang ekonomi, yang sejatinya hal tersebut dapat diatasi dengan pembuatan undang-undang secara prosedural biasa. Pun, dalam menghadapi dampak jangka panjang tersebut perlu kajian yang lebih dalam dan secara menyeluruh, sehingga Dewan Juri dengan pengesahan Perpu yang terbilang sangat terburu-buru ini sejatinya tidak akan mengatasi permasalahan tersebut. Dewan Juri masuk ke ranah argumentasi saya yang kedua, di mana jika kita meninjau dari segi material, jelas Perpu Cipta Kerja ini banyak dinilai mencederai hak-hak dari masyarakat, baik dalam sektor ketenagakerjaan yang dimana terdapat beberapa pasal yang mencederai hak-hak buruh dan hanya menguntungkan pengusaha saja, seperti contohnya tidak diatur waktu istirahat yang tentunya dalam hal ini sangat merugikan para buruh, serta Dewan Juri pasal yang meniadakan hak cuti haid dan melahirkan, yang dimana dalam pasal tersebut mencederai hak-hak buruh perempuan. Tak hanya itu Dewan Juri, dalam sektor lingkungan pun terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit dapat meningkatkan pelanggaran dan pencemaran lingkungan oleh korporasi dalam bidang sumber daya alam, seperti contohnya peniadaan aturan cakupan luas hutan minimal 30%. Dewan Juri yang terhormat, Cicero pernah mengatakan,
ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jika tidak ada masyarakat, maka tidak akan ada hukum. Lantas, bagaimana jika masyarakat saja tidak menghendaki adanya undang-undang ini? Sejatinya, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampak dari undang-undang ini. Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua solusi yang solutif yang dapat saya kemukakan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang memiliki wewenang khusus yang diamanatkan oleh masyarakat dalam menimbang apakah Perpu ini layak untuk disahkan sebagai undang-undang, harus menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja dan memaksimalkan waktu yang ada untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan mengkaji ulang dan memperbaiki baik secara formil maupun material secara menyeluruh. Dan yang kedua, menambahkan satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial preview untuk rancangan undang-undang agar sebelum undang-undang tersebut disahkan akan diuji terlebih dahulu secara formil dan material agar nantinya tidak mencederai hak-hak dari masyarakat. Sekian dari saya dan salam justisia. Lex semper David Remedium, hukum akan selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, pada tanggal 21 Maret tahun 2023, Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah menyatakan Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang adalah perpaduan antara kebutuhan mendesak atas ancaman ketidakpastian global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik, sehingga perlu adanya kepastian hukum. Dewan Juri yang amat kami hormati, sehingga terdapat pro dan juga kontra setelah terjadi pengesahan baik di tengah masyarakat maupun para stakeholder. Dewan Juri yang terhormat, maka dapat kita tarik kesimpulan antara pro dan juga kontra dengan adanya pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Menurut sudut pandang pro, bahwasanya pengesahan Perpu Cipta Kerja dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena Indonesia masih membutuhkan pekerjaan yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, sehingga perlu adanya penguatan fundamental ekonomi untuk menjaga daya saing, mengingat norma-norma hukum yang ada pada saat ini belum mampu mengakomodir dengan adanya kekosongan hukum yang ada pada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, namun Dewan Juri yang terhormat, hal ini berbanding terbalik dalam sudut pandang kontra, bahwasanya tim kontra meyakini bahwa adanya pengesahan Perpu Cipta Kerja sejatinya salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi kita. Dewan Juri yang terhormat, karena Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution telah memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya pemerintah dan juga DPR sebagai pembentuk undang-undang harusnya merevisi undang-undang tersebut, bukan malah melakukan prosedur mekanisme Perpu itu sendiri, sehingga tidak perlu dapat dibenarkan. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri, rekanku daripada tim pro mengkhawatirkan jika menggunakan konsep judicial review dan preview baik pada Perpu maupun setelah disahkan menjadi undang-undang akan sama halnya dengan sebuah lingkaran yang hanya berputar-putar tiada ujungnya. Dalam artian hanya akan dilakukan judicial review dan preview terus-menerus terhadap Perpu atau setelah disahkan menjadi undang-undang. Dewan Juri yang amat kami hormati, namun hal itu tertutupi dengan daripada solusi tim kontra itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, namun dari tim kontra pun mengkhawatirkan harus diuji konstitusionalitas suatu produk hukum agar tidak mencederai hak-hak masyarakat. Sejatinya terbalaskan pula dengan daripada solusi daripada tim pro. Itu Dewan Juri yang terhormat, solusi dari tim pro dan juga tim kontra sama-sama baik. Namun yang lebih penting bagaimana membuat negara kita dapat mengakomodir kesejahteraan rakyat melalui produk-produk hukum yang ada. Dewan Juri yang terhormat, sekian dari kami, terima kasih dan salam justisia. Undang-undang Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Proses pembahasan hak-hak manusia dalam Salam justisia.